pajang foto manusia berdasarkan versi Allah dan versi Balawi atau versi Habib. Ini yang bikin judul Salisi. Ya. Tapi memang kadang-kadang kebenaran itu pahit ya. Baik dan sekalian, pertama kita akan memutar satu video. Banyak videonya, tapi ini kita mewakili satu orang saja ya. Kita memajang foto ulama habaib yang kita yakini mereka orang saleh, wali min auliyaillah. Itu kan karena bentuk cinta dan penghormatan. Gitu ya. Bentuk cinta dan penghormatan. Apalagi dia wali min auliyaillah, sebagian ulama mengatakan sebagian foto aulia yang hebat itu bisa membuat syaitan tidak masuk rumah kita. Ini kalimat ulama diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerita tentang bayang-bayang Sayyidina Umar. Inna syaitan la yafirru min dilli Umar. Umar bukan Nabi. Syaitan lari dari bayang-bayangnya Umar. Dan Habib Umar mengatakan foto itu lebih dari bayang-bayang. Kalau bayang-bayang nggak berbentuk, nggak ada warnanya, nggak terlihat orangnya. Tapi kalau foto itu mengambil orang itu dijadikan gambar lebih jelas. Ini pendapat ulama mengambil dari hadis Nabi SAW. Anda nggak percaya nggak apa-apa. Ini pendapat kok. Pendapatnya ulama bukan berarti hadis, bukan berarti Quran. Pendapat. Anda nggak harus percaya. Tapi kita dengan dalil Sayyidina Umar sangat masuk akal gitu loh. Sangat masuk akal dan kita percaya. Walhasil, ketika kondisinya seperti itu berarti kita agungkan foto ini. Yang menarik, alasan yang digunakan dalilnya adalah dalil Sayyidina Umar bayangannya ditakuti setan. Jadi tidak ada dalil langsung. Nah, jadi mengambil kias ya, atau perbandingan. Kenapa foto itu boleh dipajang bahkan bisa menakuti setan? Karena membandingkan hadis tadi, teruji ya. Yang berikutnya, bahkan bisa mengusir setan dari rumah kita, tidak akan masuk. Ya. Dan yang menarik dia bilang, ya tidak apa-apa kalau tidak percaya, seolah meringankan. Padahal ini perkara berat, ini menyangkut sendiri. Jelas tadi saya. Nah, rekan sekalian, 3 poin itu yang kita akan jadi sorotan dalam teks pernyataan yang bersangkutan. Dia membandingkan bahwa foto itu lebih dari bayang-bayang, jadi lebih kuat daripada bayang-bayang umat. Ya. Itu pendapatnya. Baik, kita akan kaji. Pertama, saya ingin menyampaikan dari sisi bahasa. Ya. Jelas, memang ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa bayangannya Umar saja itu menakutkan setan. Mari kita lihat bayang-bayang, arti bayang-bayang. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang muncul dari pancaran cahaya terhadap jasad yang nyata. Jasad yang nyata. Sifatnya alami, fisik, temporer, dinamis, tidak dipisahkan dari tubuh aslinya. Jadi bayang-bayang itu kalau matahari, kan kelihatan bayang-bayang. Jadi setan baru lihat bayangnya sesudah takut. Itu umat. Jadi sudah lari.
Itu bayang. Tidak dipisahkan dari tubuh aslinya seseorang. Foto berasal dari kata Arab, surah atau gambar atau rupa atau bentuk. Foto adalah rekaman statis buatan manusia dari cahaya. Jelas. Sifatnya artefaktual, buatan permanen, bisa dipisahkan dari subjek aslinya. Jadi artinya permanen itu dibaca, ya. Kalau bayang luar kan tergantung keadaan, pasti tidak bisa dipisahkan juga. Kadang-kadang ada bayang tergantung ada matahari atau tidak. Ya, tergantung ada cahaya atau tidak. Itu artinya. Kita teruskan. Secara bahasa, bayangan adalah fenomena alami yang melekat pada wujud asli. Sedangkan foto hasil teknologi yang terpisah dari wujud asli. Jadi para habib harus di training di sini untuk bisa membedakan foto dan bayangan. Bayangan kira-kira teman-teman kenapa? Ada sosoknya. Ada konteks apa di bayangan? Ini ada sosoknya. Sosoknya. Karena landasannya iman dan takwa. Saya tak tahu, ini Umar nih, tauhidnya top, takwanya top. Ya wajar lah. Saya tak takut dengan orang yang bertakwa. Bayangan itu karena mau akan melihat umatnya, bukan karena bayangannya sebetulnya. Cuman melihat bayangan sudah takut, karena pasti ada umat di situ, baru kelihatan bayangan, baru nongol bayangan. Di balik ini, kelihatan bayangan, Umar lari. Tapi bukan karena takut bayangannya, tapi takut Umarnya, karena tahu Umar akan benci. Kenapa takut? Karena iman yang melekat pada diri. Ya, begitu. Jadi perlu kita undang para habib untuk kita training sih, membedakan bayangan dan foto. Kalau foto jelas ada nilai siriknya jika dipajang. Kenapa? Karena ini dilihat orang lain. Ria ada unsur itu. Ria itu bagian dari sirik. Itu kan jelas. Saya ini bukan ulama, bukan ustaz, bukan penghafal Quran, boro-boro penghafal Quran. Ngajinya juga masih nggak benar. Ya. Karena sekalian, jika kita siapapun orang fajir, orang apapun ya, orang Indonesia, jika kita tulus ingin pasrah kepada Allah, ingin diberikan petunjuk, tidak ada nilai kesombongan, maka Allah bisa kasih hidayah. Tuhan bisa menjelaskan ini hidayah. Hidayah itu bisa menjelaskan menghubungi itu sudah ribuan ulama pendapatnya. Bahwa ini kan ribuan orang. Tapi cukup dengan satu orang yang fajir seperti saya bisa mengatakan itu. Baik, kita teruskan. Secara harfiah atau faktual ya, bayangan tidak punya warna, hanya gradasi cahaya gelap. Hanya eksis selama subjek dan sumber cahayanya ada. Ya, iya, seperti yang saya katakan tadi. Tidak bisa disimpan, dipindahkan, tidak dianggap gambar dalam buku taswir. Ya, bayangan itu dari sisi faktual ya, dari sisi bahasa. Foto memiliki desain rupa, warna, bentuk, dan identitas wajah. Kalau bayangan kan nggak ada mata, betul?
tidak ada mulut. Jadi tidak ada nilai siniknya di situ. Tapi kalau foto jelas. Kemudian yang berikutnya eksis permanen, walaupun subjeknya tiada. Sudah tidak ada. Ya. Bisa dibaca, disembah atau diagungkan. Kalau banyak orang nggak bisa. Ya, nggak bisa disembah karena tergantung ada cahaya lah. Tapi kalau foto statis bisa disembah. Oh, Habib Umar, ya Allah, aku cintai. Aku susah lagi sekarang ini. Kalau Habib Umar, kan? Potensi sini. Oke, dalam hukum fikih termasuk kategori taswir, gambar makhluk hidup. Jelas. Oke, jadi dari sisi faktual sudah nampak perbedaannya. Yang saya heran, kenapa banyak tokoh agama, bahkan mayoritas hari ini, tidak bisa membedakan. Saya juga bingung. Ya, inilah zaman kegelapan, betul. Tetap Muhammad Muslim. Sesuai mimpinya. Zaman gelap. Bahkan dari ulama lah fitnah bermunculan. Oh, ini semua fakta ya. Baik, kita uji lagi dari sisi lain. Sebelum diuji dari sisi yang lain, kesimpulannya foto dan bayangan berbeda secara substansi. Bayangan melekat pada orang hidup, foto berdiri sebagai objek baru. Nah, jadi harusnya saya ikut MUI bagian fatwanya harus. Baik, kita teruskan dari sisi syar'i. Nah, tadi dari sisi bahasa, dari sisi faktual, sekarang dari sisi saya. Perhatikan. Bayangan Umar ini dari sesungguhnya setan lari dan jalan yang jalur Umar. Artinya bayangan. Maknanya adalah itu karomah pribadi Umar. Efek rohaninya yang sangat mendalam. Bukan fisik bayangan itu sendiri. Seperti yang saya katakan. Dan keimanannya. Ya memang setan takut lah. Orang yang kuat keimanan. Tauhid. Oke, itu jelas. Tidak bisa dipindah ke bayangan orang lain. Apalagi kepada foto. Ya, itu sasar. Foto ulama tidak ada dalil nas yang menetapkan bahwa foto membawa berkah dan mengusir setan. Tidak ada. Sampai tahun gajah pun dicari tidak akan pernah ketemu. Kecuali hadis riwayat Habib. Seperti tadi hadis riwayat Habib. Artinya mencontohkan bahwa foto sah boleh dipajang, diagungkan, dia bilang tadi, diagungkan bagi Allah. Ini gimana saja. Dengan contohnya adalah hadis bayangan Umar tadi. Gak nyambung bro. Ya, gak nyambung. Ya, secara sahih. Oke, kita teruskan. Bahkan hadis tegas, malaikat tidak masuk rumah, di dalamnya ada gambar. Nah ini masalah perkara gambar. Dibedakan lagi dengan foto. Memang ini pendapat ulama saya lihat berbeda-beda. Tapi seharusnya ketika kita lihat tadi, poin tadi, seharusnya sudah menggugurkan ulama yang mengatakan foto dan gambar beda. Nanti kita kaji, kita uji. Sesungguhnya foto dan gambarnya sama-sama makhluk hidup berfungsi untuk dipajang, berfungsi untuk dipamerkan. Foto wajah saya dengan foto lukisan saya sama. Baiklah, nanti belum masuk ke tema itu, kita masih masuk ke tema kaitannya. Yang berikutnya, berarti foto justru menghalangi keberkahan, bukan mendatangkan keberkahan. Kenapa? Karena malaikat tidak masuk. Di dalamnya ada gambar. Rasa ya.
Muhammad ada foto kan? Dan itu kan sama gambar, cuma kreatif teknologi. Oke, kita teruskan. Saya mau menganalogkan logis. Tadi dari apa? Bahasa, dari fakta, dari sains, kemudian dari logika. Mari kita bermain logika. Jadi memang berhadapan dengan para tokoh agama sekarang ini yang membolehkan pajak foto itu memang berat. Kita ini siapa lagi masa besar? Maka saya hadirkan dari semua sisi. Sekarang dari logika, logisnya. Bayangan Umar di dalam hadis tadi, fenomena alam langsung terkait dengan jasad dan ruh umat. Efeknya karena iman dan karomah umat. Teruskan. Sedangkan foto ulama representatif buatan manusia, tidak terkait ruhaniyah ulama yang dipotong. Coba representatif. Mari kita logika. Kalau foto itu benar di hadapan Allah itu orang yang beriman. Bagaimana kalau foto itu ulama yang menyesatkan? Mari kita logika. Mungkinkah setan lari dari orang yang sejenis, dari makhluk yang sama-sama satu makom? Lari kan? Ulama ini menyesatkan. Dipajak, boleh sini, boleh apa, pokoknya lengkap sudah dosanya. Lalu dipotong, dipajak. Kira-kira tempat kumpul jin atau tempat lari jin? Tempat kumpul jin. Mari kita logika. Jadi, ukur sudah semua pendapat tadi. Kata siapa di pandangan Allah kalian menuju Habib Umar tadi ya? Dia bilang, kata Habib Umar, orang Yaman yang disebut Wali Kutub. Rekan sekalian, saya bertanya, siapa yang menjamin Habib Umar itu di pandangan Allah itu orang beriman? Saya malah mohon maaf. Nanti kita kupas. Ada dua pernyataan Habib Umar yang menyelisih syariat. Justru bahkan Habib Umar sendiri pun menyatakan bahwa foto, saya cari di videonya tadi, nggak ketemu karena tidak terjadi, belum ketemu. Habib Umar mengatakan yang satu, foto tidak apa, betul, itu pernyataan langsung dari dia. Dari mana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah saat ini. Kecuali yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Si pulang masuk surga, si pulang masuk surga, itu yang sudah dijamin. Selebihnya tidak tahu. Dari mana kita tahu ulama-ulama ini masuk surga? Belum tentu. Justru jadi ulama itu bisa masuk neraka paling dalam. Kenapa? Karena menyesatkan banyak orang kalau menyesatkan. Oke, mainkan logika. Jadi logika tadi sudah tidak masuk. Seolah-olah untuk ulama bisa dibaca. Karena ulama punya karomah. Belum tentu. Kalau Umar jelas itu sahabat Nabi yang paling top. Jadi masuk surga. Begitu ya. Para Habib coba. Mari kita lihat ya. Perbandingan bayangan foto, perbandingan bayangan PS foto bukan apple to apple, tapi apple to plastik apple. Masuk. Jelas ya? Jadi bukan apple to apple, membandingkan hadis tadi untuk membolehkan pajang foto karena
karena wong setan pun takut dengan bayangan. Itu bukan bayangan. Jelas. Yang satu alami hidup otentik karena iman dan takwa. Yang satu imitasi taktis, artificial, artinya rekayasa manusia. Palsu foto itu. Foto itu palsunya saya, bukan aslinya saya. Karena saya bukan foto, dan foto bukan saya. Dia hanya menciplak dari saya, bukan saya. Begitu. Tapi kalau bayangan, iya, itu bayangan Umar, betul. Itu Umar, iya Umar. Menempel kepada kekuatan. Tapi kalau foto, bukan. Oke, jelas ya. Jadi, secara logis pun tidak masuk akal. Dari sisi logis. Kesimpulan, secara bahasa, bayangan tidak sama dengan foto. Tidak sama. Jadi kalau tadi dibilang merujuk kepada hadis bayangan, sehingga foto boleh, itu adalah salah besar. Menyesatkan. Yang berikutnya, secara fakta, bayangan hanya eksis bersama orangnya, sedangkan foto terpisah dan berdiri sendiri, atau benda baru. Yang itu plastik, palsu, atau imitasi foto itu. Imitasi dari saya, karena bukan saya. Foto itu adalah hanya pantulan cahaya. Itu kira-kira ya. Secara syar'i, keutamaan bayangan Umar karomah personal tidak bisa dikiaskan. Foto taswir yang justru dilarang. Ada di sana, ya sudah disampaikan. Secara logis, membandingkan bayangan dan foto bukan apple to apple, melainkan analogis cacat. Cacat analogisnya ya. Kias pasif. Cacat. Begitu. Jelas. Kita harus tegas. Urusan batil sama hak itu harus tegas. Pemisahnya harus jelas. Ba'alawi memang banyak bohong. Tanpa dari banyak sekali. Kalau kita saya kan kumpulan ratusan video Habib. Tanpa ada mereka banyak. Merujuk kepada nenek moyangnya. Yang bohong banyak, silat lidah mereka. Nah, saya kasih contoh nih. Ini satu kali. Orang yang bohong pasti ketahuan. Bahkan ini parah ketahuan. Saya akan sajikan video ya, bagaimana parahnya bohong terbukti. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan. Itulah refleksi dari para sahabat. Salah. Lidahnya sudah Allah tunjukkan. Allah sesatkan terus. Kalau orang semakin Allah sesatkan. Ini fakta. Saya coba merenung sampai setengah jam. Bagaimana ya kok masih bisa tidak hafal? Karena
ada ilmu nasabnya itu. Masa tidak bisa baca? Ya. Saya pernah lihat bagan-bagan nasabnya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada nomornya. Jelas. Oh, saya ada di sini. 38. Ini kok 4 kali salah dulu. Itu Allah yang menghendaki supaya bukti bahwa kamu sebetulnya itu. Jelas kan? Baik. Kesalahan apa? Nah, mari kita lihat konteks kesalahan dari mereka. Mengambil hadis tentang keutamaan Umar bin Khattab lalu ditarik ke hukum pajang potong maulud, itu kesalahan pertama. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, menyamakan bayangan Umar yang memang karomah pribadi hakiki yang sudah dijamin sama Allah masuk surga. Artinya orang yang taat, orang yang beriman, orang yang lengkap sudah. Dengan foto buatan manusia hasil teknologi yang belum tentu orang itu juga beriman. Iman tidak bisa dilihat dari banyak pengikut. Iman tidak bisa dilihat dari bajunya yang mewah. Iman tidak bisa dilihat dari wajahnya yang lemah lembut. Tidak bisa. Iman itu cirinya ada di seberapa jauh seseorang mengikuti seluruh perkataan Nabi, perintah Nabi, bukan perintah tambahan-tambahannya. Itu iman itu. Ya, jelas kan? Berikutnya, meyakini bahwa foto ulama atau wali bisa mengusir setan, ini masuk ke wilayah guru, berlebihan. Dan syirik kafir jika diyakini sebagai gaib yang tidak ditetapkan Allah dan Rasul. Sebab gaib, hati-hati urusan gaib itu urusan Allah. Makanya tidak bisa. Siapa? Coba. Mari kita adu argumentasi. Siapa yang bisa menjamin Habib Umar itu ahli surga? Tidak ada kecuali yang sudah baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Itu yang terjadi. Jadi jelas saya kira ini urusan gaib. Seolah-olah foto ulama wali mengusir setan dari mana tahu bahwa ulama ini sekelas Umar dan tidak ada hubungan antara bayang dengan foto tadi sudah jelasnya. Jadi lemah argumentasi mereka. Baik, kita akan uji. Ini ilmiah, bahasa ilmiah. Kalau tadi itu bahasa logika, bahasa bidang salah. Klaim foto ulama dapat menjadikan wasilah gaib untuk menyampaikan keluh kesah dan memancarkan barokah sehingga saya takut ya. Uji ilmiah syar'i. Baik, dari mana kita bisa? Pertama, ujilah dengan dalil. Apa ada dalil nas Quran maupun sunnah yang menetapkan foto sebagai sebab syar'i? Itu yang pertama ya, yang harus diperhatikan. Kemudian, apakah klaim ini teruji kausal tanpa menabrak prinsip akidah? Tidak. Kawaid fikih atau fakta psikologis kognitif itu penting sekali teman sekalian, karena jangan sampai ada yang lainnya menabrak. Tadi kan ada gambar di rumah, itu justru malaikat tidak mau datang. Berarti kan kontradiktif. Jelas.
Temuan ringkas dari sisi ilmiah. Tidak ada dalil yang menetapkan foto sebagai sebab. Klaim bertentangan dengan kaidah tauhid atau asbab menabrak kawaid ibadah dan mudah dijelaskan sebagai efek psikologis, bukan barokah syar'i, maka klaim itu ditolak. Kita tolak. Alhamdulillah benar pendapat. Kenapa? Karena berbagai perbedaan pendapat ini Allah munculkan dalam petunjuk lain, yaitu petunjuk mubasyirat. Mubasyirat di hampir semua mimpi teman-teman, wabilusnya Muhammad Qasim sebagai Ahmadi mengatakan bahwa itu syirik. Berarti pendapat ulama yang mengatakan syiriklah yang benar, bukan pendapat ulama seperti tadi. Jelas, penuh kerancuan, tidak bisa dihubungkan apple to apple, dan justru berisiko karena ada hadis lain yang mengatakan gambar justru tidak masuk pada kata. Ditutup dengan petunjuk dari Allah langsung, yaitu mubasyirat. Makanya saya dari dulu menegaskan mubasyirat itu insya Allah salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk dalam konteks menerjemahkan, menjelaskan sesungguhnya seperti apa yang Allah maksud di dalam dalil tersebut. Jelas ya? Jadi sudah semakin kuat. Berikutnya, yang kedua dari sisi tauhid, kaidah asbab. Allah telah memberikan manfaat mudarat sebab hanya sah secara syar'i menetapkan nas dan kauni terbukti ya ilmiah, tetapi menafikan Allah sebagai musabib al-asbab. Jadi ini semakin jelas bagi kita. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ada istilah definisi. Berdoalah kepada aku, niscaya kabulkan. Jadi semua kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Kenapa harus pakai perantara? Kecuali orang itu masih hidup. Kenapa masih hidup? Bisa mendoakan. Sekarang saya mau tanya, orang mati bisa mendoakan kita tidak? Tidak bisa. Pakailah logika, pakailah nalar. Kenapa? Karena Islam itu mudah sesungguhnya. Kalau pakai nalar sehat. Kalau pakai nalar tidak sehat, akhirnya banyak yang bersesat. Mari kita pakai logika. Tentu ada yang tidak bisa dilogikakan. Kalau tidak dilogikakan, maka munculkannya apa? Hadis. Jangan marah-marah sendiri. Jelas ya? Jadi, mari kita lihat. Kenapa harus melalui perantara kuburan? Justru jangan-jangan kuburan ini yang disebut wali butuh pertolongan kita karena mungkin ada kesesatan, mungkin ada keliru dan sebagainya. Butuh doa kita yang ada, bukan terbalik. Apa susah-susah muter-muter jalan-jalan yang muter, penuh resiko, belum tentu sampai lagi. Mendingan lurus saja, tegak lurus, udah sampai pasti yang pasti-pasti saja dah. Ya, kalau bahasa Betawi dah, upaya pasti-pasti saja dah. Jadi, langsung kepada Allah. Allah sudah perintahkan dia tuh. Dalam hadis Tirmidzi, dalam surah Ghafir ya, 60. Jelas sekali. Apa yang kurang jelas? Ya. Larangan sebab batil. Barang siapa menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan, maka ia telah berbuat syirik. Oh ya, kaidah yang ditegaskan Ibnu Taimiyah
dalam majmu' al-fatawa. Jelas, clear, tidak abu-abu. Siapa bilang ini abu-abu? Kalau kita lihat seluruh rangkaian tadi jelas kok.